Teror tuyul di Kampung Sawit Asri. Kampung Sawit Asri terkenal sebagai desa yang damai dan subur. Warganya hidup rukun, bergantung pada pertanian sawit. Namun, situasi berubah drastis ketika desas-desus tentang praktik pesugihan mulai menyebar. Perubahan ini diawali dengan hilangnya uang milik warga secara misterius. Awalnya, jumlah yang hilang kecil, tetapi lama-kelamaan semakin besar dan terjadi hampir setiap malam. Awal teror tuyul. Pak Hadi, pemilik warung kecil, menjadi salah satu korban pertama. Ia kehilangan semua uang hasil jualannya, padahal laci kasir terkunci rapat. Warga mulai resah ketika uang tabungan milik Pak Iwan, yang disimpan di lemari terkunci, juga lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Desas-desus tentang tuyul mulai terdengar ketika seorang anak kecil mengaku melihat anak kecil botak tanpa wajah berkeliaran di malam hari. Penampakan pertama, Bu Tati, seorang ibu rumah tangga, menceritakan pengalaman seramnya. Ia terbangun tengah malam dan melihat sosok kecil berjalan di ruang tamunya sambil tertawa pelan. Sosok itu menghilang ketika Bu Tati mencoba mendekatinya. Namun, keesokan paginya, semua uang di dompetnya hilang. Pak Udir, seorang penjaga malam, melaporkan melihat dua sosok kecil berkeliaran di sekitar rumah Pak Hadi. Ketika ia mencoba mengejar, mereka menghilang di balik bayangan pohon besar. Dugaan pesugihan. Warga mulai mencurigai seseorang di kampung telah mempraktikkan pesugihan tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Kecurigaan mengarah pada Pak Leman, seorang petani yang mendadak kaya dalam waktu singkat. Ia membeli tanah dan rumah besar, padahal sebelumnya hidup pas-pasan. Pak Leman menyangkal semua tuduhan, tetapi ia jarang terlihat di acara desa dan selalu menutup diri. Teror semakin parah, uang milik warga terus hilang, bahkan ketika disimpan di tempat-tempat tersembunyi, tidak ada yang merasa aman lagi. Pak Rahmat, seorang dukun kampung, dipanggil untuk menyelidiki kejadian ini. Ia meyakini ada makhluk gaib yang beraksi. Pak Rahmat menemukan tanda-tanda aneh di sekitar rumah Pak Leman, seperti jejak kaki kecil yang mengarah ke pintu belakang. Pengejaran malam hari. Suatu malam, beberapa pemuda kampung memutuskan berjaga-jaga di sekitar kampung. Mereka membawa obor dan senjata sederhana untuk menangkap makhluk yang mencuri uang warga. Sekitar pukul 2 pagi, mereka melihat sosok kecil melompat dari jendela rumah Bu Siti. Sosok itu bergerak cepat ke arah hutan. Para pemuda mencoba mengejar, tetapi mereka kehilangan jejak di dekat pohon besar di ujung desa. Ritual di pohon besar. Pak Rahmat yakin pohon besar itu adalah tempat tuyul bersembunyi. Ia menyarankan untuk melakukan ritual di sana. Saat ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba berhembus. Sosok kecil dengan suara tawa nyaring muncul di antara ranting pohon. Tuyul itu menatap para warga dengan mata merah menyala sebelum menghilang. Pengakuan Pak Leman. Setelah tekanan dari warga, Pak Leman akhirnya mengakui bahwa ia telah memelihara tuyul untuk mendapatkan kekayaan. Ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan tuyul dari seorang dukun di desa sebelah, tetapi kini ia tidak bisa mengendalikannya lagi. Pak Leman juga mengaku bahwa tuyul-tuyul itu semakin liar dan mulai mencuri dari siapa saja, bahkan tanpa perintahnya. Ritual pemutusan pesugihan. Pak Rahmat memimpin ritual untuk mengusir tuyul-tuyul tersebut. Ritual ini dilakukan di rumah Pak Leman, tempat di mana tuyul sering terlihat. Tuyul-tuyul itu muncul saat ritual berlangsung, mengeluarkan suara tangisan yang mengerikan. Pertempuran gaib. Pak Rahmat membaca doa-doa dengan khusyuk, tetapi tuyul-tuyul itu melawan dengan memindahkan barang-barang di rumah secara gaib. Warga membantu dengan membakar dupa dan menyiramkan air suci di sekitar rumah. Tuyul menghilang. Setelah perlawanan panjang, tuyul-tuyul itu akhirnya menghilang, meninggalkan bau busuk menyengat. Pak Leman pingsan dan harus dirawat oleh warga. Kehidupan kembali normal. Setelah ritual selesai, uang warga tidak lagi hilang. Tuyul-tuyul itu tidak pernah terlihat lagi di Kampung Sawit Asri. Pak Leman pindah dari desa, meninggalkan rumahnya yang kini kosong. Warga bersumpah untuk tidak pernah lagi terlibat dalam praktik pesugihan. Desa yang kembali damai. Setelah ritual pengusiran tuyul selesai, warga Kampung Sawit Asri perlahan-lahan mulai merasa tenang.
Tidak ada lagi uang yang hilang secara misterius. Dan malam-malam kembali sunyi tanpa gangguan suara tawa menyeramkan. Rumah besar Pak Leman yang dulunya megah kini tampak suram dan ditinggalkan. Warga menghindari tempat itu karena merasa aura kelam masih menyelimuti bekas tempat tinggalnya. Pak Leman pindah ke kota tanpa meninggalkan jejak. Beberapa warga mendengar desas-desus bahwa hidupnya kini terlunta-lunta karena kehilangan semua kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan. Warga kampung mengadakan acara doa bersama sebagai ungkapan syukur atas berakhirnya teror tuyul. Mereka juga berjanji untuk menjaga kehidupan desa tetap harmonis dan jauh dari praktik ilmu hitam. Namun, kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam bagi sebagian warga. Anak-anak tidak lagi bermain di sekitar pohon besar tempat tuyul sering terlihat. Bahkan di siang hari, Pak Rahmat menyarankan agar pohon besar di ujung desa ditebang. Setelah persetujuan warga, pohon itu ditebang dan lokasinya dijadikan tempat penanaman bunga sebagai simbol pembaruan energi positif. Sejak kejadian itu, warga menetapkan larangan tak tertulis. Tidak boleh ada yang mempraktikkan pesugihan atau ilmu hitam di desa. Dan siapapun yang melanggar akan diusir. Pak Rahmat semakin dihormati oleh warga. Selain sebagai dukun kampung, ia kini dianggap sebagai penjaga harmoni desa. Warga sering datang kepadanya untuk meminta nasihat atau berkonsultasi. Beberapa keluarga yang sempat berselisih karena kecurigaan akibat hilangnya uang kini saling meminta maaf. Kejadian itu menjadi pengingat bahwa persatuan lebih penting daripada kekayaan materi. Kisah tuyul pesugihan di kampung Sawit Asri mulai terdengar hingga desa-desa tetangga. Banyak yang datang hanya untuk mendengar cerita langsung dari warga. Namun, warga mulai membumbui cerita dengan berbagai versi. Seperti tuyul yang sebenarnya masih ada dan mengintai dari jauh. Ini menambah daya tarik, tetapi juga menimbulkan sedikit rasa takut. Untuk menjaga kedamaian desa, warga memutuskan mengadakan doa bersama tahunan di tempat pohon besar yang dulu menjadi sarang tuyul. Mereka percaya ini akan menjaga kampung dari gangguan makhluk halus. Butate, yang pernah melihat tuyul secara langsung, menjadi narasumber favorit bagi anak-anak muda yang penasaran. Namun, ia selalu menutup ceritanya dengan pesan moral. Jangan pernah tergiur oleh kekayaan instan. Sawah dan ladang yang sebelumnya terasa mencekam kini kembali menjadi tempat warga mencari nafkah. Petani bekerja hingga malam tanpa rasa takut lagi. Kehidupan warga perlahan membaik. Mereka bekerja lebih giat dan saling mendukung. Merasa bahwa kejadian itu memberi pelajaran penting tentang bahaya keserakahan. Para orang tua mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati sesama dan tidak mudah tergoda oleh kekayaan. Kisah tuyul pesugihan menjadi dongeng yang diceritakan untuk memberikan pelajaran moral. Warga kampung menjadi lebih religius. Mereka sering mengadakan pengajian dan doa bersama, berharap kejadian serupa tidak terulang. Seorang dukun muda bernama Yanto muncul di desa. Ia adalah murid Pak Rahmat dan membantu menjaga ketenangan kampung. Menggantikan Pak Rahmat yang mulai uzur, beberapa warga dari desa tetangga mulai bertanya-tanya tentang cara pesugihan tuyul. Namun, warga kampung Sawit Asri selalu memperingatkan mereka tentang bahaya dan konsekuensinya. Generasi muda di kampung Sawit Asri mulai aktif dalam kegiatan positif, seperti seni dan olahraga, untuk mengalihkan perhatian dari keinginan akan kekayaan instan. Rumah kosong Pak Leman menjadi tempat yang menyeramkan. Anak-anak kecil percaya rumah itu dihantui oleh tuyul yang pernah dipelihara Pak Leman. Beberapa tahun kemudian, seorang warga melaporkan kehilangan uang lagi. Namun, Pak Yanto memastikan itu adalah ulah pencuri, bukan tuyul. Desa terus hidup dalam kedamaian. Meski kisah tuyul selalu diceritakan, warga merasa lega karena tidak ada lagi gangguan gaib. Seorang pembuat film datang ke desa untuk membuat dokumenter tentang kisah tuyul. Ini membuat desa semakin terkenal, tetapi warga tetap menjaga keaslian cerita. Pak Yanto dan kepala desa memastikan tidak ada lagi warga yang tergoda untuk mencoba pesugihan atau ilmu hitam lainnya. Larangan ini ditetapkan secara resmi dalam rapat desa. Kampung Sawit Asri menjadi contoh bagi desa lain tentang pentingnya menjaga harmoni dan menghindari
Keserakahan. Kisah tuyul pesugihan tetap diceritakan dari generasi ke generasi sebagai legenda lokal. Cerita itu menjadi bagian dari identitas Kampung Sawit Asri. Kini, Kampung Sawit Asri adalah desa yang damai dan harmonis. Tuyul pesugihan hanya menjadi bagian dari masa lalu yang mengajarkan betapa pentingnya hidup sederhana dan penuh syukur.